Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan makalah kami berjudul Analisis Dampak Perubahan Dominan Rawat Inap Menuju One Day Care pada Perencanaan Fisik Bangunan Rumah Sakit. Studi kasus BPJS. Materi ini disusun untuk mata kuliah dasar arsitektur rumah sakit dengan dosen pengampu Bapak Safari Hasan SIP MMRS. Perkenalkan, saya Felila Putri Peona dengan NIM 10828010 dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Perkenalkan, nama saya Octavia Arianti dengan NIM 10828023. Perkenalkan, nama saya Rastiani Meliani Mau, NIM 10828024 dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Latar belakang. Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan mendorong rumah sakit untuk terus meningkatkan efisiensi pelayanan. Salah satu tren utama yang terjadi adalah pergeseran paradigma dari pelayanan rawat inap yang dominan menuju one day care. One day care adalah model pelayanan di mana pasien datang, mendapatkan tindakan medis, observasi singkat, dan dapat pulang di hari yang sama. Namun, saat ini banyak rumah sakit masih menghadapi permasalahan seperti antrian panjang, waktu tunggu yang lama, serta tingginya okupansi tempat tidur rawat inap. Perubahan strategis ini tentunya membawa dampak yang sangat signifikan terhadap perencanaan fisik bangunan rumah sakit. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam makalah ini adalah yang pertama, apa dampak perubahan strategi terhadap kebutuhan ruang dan tata letak rumah sakit. Yang kedua, bagaimana merancang ulang alur pasien berbasis one day care. Yang ketiga, apa saja tantangan dan peluang dalam perencanaan fisik bangunan rumah sakit. Sedangkan tujuan kami adalah menganalisis dampak tersebut, memberikan rekomendasi dosen fisik yang tepat, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi implementasinya. Makalah ini diharapkan bermanfaat secara akademis sebagai referensi, serta praktis sebagai acuan dalam pengembangan desain rumah sakit, serta menambah wawasan kami mengenai hubungan antar strategi dan desain fisik. Menurut materi yang dipelajari, terdapat hubungan yang sangat erat antara rencana strategi dan perencanaan fisik. Strategi dapat diibaratkan sebagai blueprint atau DNA. Sedangkan perencanaan fisik adalah wujud nyata atau implementasinya. Seperti ibarat membangun rumah, jika keluarga berencana memiliki banyak anak dan sering menerima tamu, maka rumah harus dirancang dengan banyak kamar dan ruang tamu yang luas. Demikian pula, jika rumah sakit mengubah strateginya menjadi one day care, maka desain bangunannya juga harus disesuaikan. Selanjutnya ada profil strategis rumah sakit. Sebagai studi kasus, kami mengambil RSUP Dr. Muhammad Hussein Palembang. Sebelum perubahan, rumah sakit ini lebih berfokus pada pelayanan rawat inap dengan lama rawat yang relatif tinggi. Setelah mengadopsi strategi one day care, sasaran baru meliputi pengurangan lama rawat inap menjadi kurang dari 24 jam, waktu tunggu di bawah 30 menit, serta peningkatan volume pasien harian. Selanjutnya, ada dampak fisik. Perubahan strategi dari rawat inap dominan menuju one day care membawa beberapa dampak langsung terhadap perencanaan fisik bangunan rumah sakit. Berikut adalah dampak-dampak utamanya. Yang pertama, terjadi sentralisasi pendaftaran dan triage. Area pendaftaran dan triage harus ditempatkan berdekatan agar proses awal pasien menjadi lebih cepat dan terintegrasi. Hal ini penting untuk mendukung target waktu tunggu di bawah 30 menit. Yang kedua, diperlukan penambahan ruang prosedur dan recovery. Karena banyak tindakan yang dulu memerlukan rawat inap, sekarang dilakukan secara ambulatori, maka rumah sakit membutuhkan lebih banyak ruang minor, operating tray, serta ruang recovery pasca prosedur yang memadai. Yang ketiga, terjadi konversi sebagian ruang rawat inap menjadi ruang observasi. Banyak kamar rawat inap
existing dapat diubah fungsinya menjadi ruang observasi singkat untuk pasien one day care. Namun, konversi ini harus dilakukan dengan desain yang fleksibel agar tidak kehilangan kapasitas jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk rawat inap. Yang keempat, ruang tunggu yang lebih luas dan nyaman. Karena volume pasien harian meningkat, ruang tunggu harus didesain lebih luas, dilengkapi kursi yang nyaman, pencahayaan alami, serta fasilitas pendukung seperti Wi-Fi dan charging point. Kelima, peningkatan area drop-off dan parkir. Dengan semakin banyak pasien yang datang dan pulang di hari yang sama, akses masuk dan akses keluar rumah sakit harus lebih lancar, termasuk penambahan jalur drop-off yang lebar dan area parkir khusus pasien one day care. Secara keseluruhan, dampak-dampak fisik ini menunjukkan bahwa perubahan strategi pelayanan tidak dapat dipisahkan dari penyesuaian desain bangunan rumah sakit. Selanjutnya, rekomendasi desain fisik, zoning, dan alur. Pada rekomendasi pertama, kami menekankan pada pengaturan zoning dan alur pasien yang lebih efisien sesuai konsep one day care. Poin pertama adalah membuat zona ambulatory care yang terpisah namun tetap terintegrasi dengan IGD dan radiologi. Artinya, pasien dengan layanan cepat atau someday service tidak bercampur dengan pasien rawat inap, namun tetap memiliki akses cepat ke layanan penunjang seperti radiologi dan instalasi gawat darurat apabila diperlukan. Poin kedua adalah penerapan alur pasien satu arah atau one-way flow. Konsep ini bertujuan untuk menghindari penumpukan dan perpotongan arus pasien sehingga pelayanan menjadi lebih tertib, efisien, dan meminimalkan risiko infeksi silang. Poin ketiga adalah kedekatan ruang berdasarkan urutan pelayanan, yaitu dari pendaftaran, triage, tindakan atau prosedur, recovery, hingga pasien pulang. Hal ini penting untuk mempersingkat waktu pelayanan dan meningkatkan kenyamanan pasien. Pada gambar yang ditampilkan, dapat kita lihat bahwa alur pasien dirancang secara linear dari kiri ke kanan atau dari depan ke belakang. Dimulai dari area pendaftaran sebagai titik masuk pasien, kemudian langsung menuju triage untuk menentukan prioritas pelayanan. Selanjutnya, pasien diarahkan ke ruang prosedur yang berada di zona inti pelayanan medis. Setelah tindakan selesai, pasien dipindahkan ke ruang recovery yang lokasinya berdekatan agar memudahkan monitoring tenaga medis. Terakhir, pasien keluar melalui jalur yang berbeda menuju area pulang atau discharge, sehingga tidak terjadi pertemuan dengan pasien baru. Desain ini menunjukkan efisiensi alur sekaligus mendukung prinsip keselamatan dan kenyamanan pasien. Rekomendasi kedua adalah penerapan konsep fleksibilitas dalam desain fisik bangunan rumah sakit. Poin pertama yaitu penggunaan dinding partisi modular yang memungkinkan ruang dapat diubah sesuai kebutuhan tanpa renovasi besar. Poin kedua adalah sistem utilitas yang adaptif, seperti listrik, gas medis, dan plumbing yang dirancang fleksibel sehingga mudah dipindahkan atau ditambahkan. Poin ketiga, ruang rawat inap dapat dikonversi menjadi ruang observasi, terutama untuk mendukung layanan one day care. Dan yang terakhir adalah penerapan desain adaptif, yaitu desain yang mampu menyesuaikan dengan kebutuhan masa depan, baik dari segi jumlah pasien maupun jenis pelayanan. Pada gambar, terlihat perbandingan antara kondisi before dan after. Pada bagian before, ruang rawat inap memiliki struktur yang permanen, dengan dinding tetap dan fungsi ruang yang tidak dapat diubah. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam menyesuaikan kebutuhan layanan. Sedangkan pada bagian after, ruang tersebut telah diubah menjadi ruang observasi yang lebih fleksibel. Dinding partisi dapat dibuka sehingga kapasitas ruangan meningkat dan tata letak tempat tidur menjadi lebih efisien. Selain itu, terlihat juga adanya sistem utilitas modular
di bagian atas atau dinding yang memungkinkan penambahan fasilitas medis tanpa renovasi besar. Hal ini menunjukkan bahwa desain modular mampu meningkatkan efisiensi ruangan dan mendukung perubahan strategi pelayanan rumah sakit. Rekomendasi ketiga adalah penerapan konsep patient central design, yaitu desain yang berfokus pada kenyamanan dan pengalaman pasien. Poin pertama adalah ruang tunggu yang luas dengan pencahayaan alami yang dapat mengurangi stres dan meningkatkan kenyamanan. Poin kedua adalah penyediaan fasilitas pendukung seperti wifi, charger stasiun, dan area keluarga. Poin ketiga adalah penerapan konsep healing environment, yaitu lingkungan yang mendukung proses penyembuhan secara psikolog. Dan terakhir, desain harus ramah bagi lansia dan difabel dengan aksesibilitas yang baik. Pada gambar, terlihat ruang tunggu yang dirancang dengan konsep modern dan nyaman. Penggunaan pencahayaan alami dari jendela besar memberikan kesan terbuka dan mengurangi ketegangan pasien. Selain itu, tata letak kursi dibuat tidak terlalu padat sehingga memberikan ruang gerak yang cukup. Elemen interior seperti tanaman dan warna netral juga mendukung konsep healing environment yang dapat memberikan efek relaksasi. Fasilitas seperti area duduk, keluarga, dan kemungkinan adanya charger stasiun menunjukkan bahwa desain ini tidak hanya fokus pada fungsi, tetapi juga pengalaman pasien secara keseluruhan. Tantangan pertama, ada resistensi dari staf. Perubahan sistem kerja dan alur pelayanan seringkali menimbulkan ketidaknyamanan, terutama bagi tenaga kesehatan yang sudah terbiasa dengan sistem lama. Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas implementasi jika tidak dikelola dengan baik. Tantangan kedua adalah biaya yang cukup tinggi. Perubahan desain fisik, terutama yang melibatkan renovasi dan pengadaan fasilitas baru, membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Selanjutnya adalah regulasi, di mana rumah sakit harus tetap menyelesaikan dengan standar dan peraturan yang berlaku, sehingga tidak semua perubahan dapat dilakukan secara bebas. Dan yang terakhir adalah keterbatasan lahan, khususnya pada rumah sakit di daerah perkotaan yang memiliki ruang terbatas untuk pengembangan. Berikut ada solusi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, terdapat beberapa solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama, implementasi secara bertahap atau phasing, misalnya dimulai dengan pilot project pada suatu unit terlebih dahulu. Hal ini memungkinkan evaluasi sebelum diterapkan secara menyeluruh. Kedua, penggunaan desain modular yang lebih fleksibel dan dapat mengurangi biaya renovasi jangka panjang. Yang ketiga, pentingnya kolaborasi multidisiplin, yaitu melibatkan tenaga medis, arsitek, manajemen, dan teknisi sejak tahap perencanaan. Dan yang terakhir adalah melakukan analisis biaya manfaat jangka panjang, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya mempertimbangkan biaya awal, tetapi juga keuntungan operasional di masa depan. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa perubahan strategi pelayanan rumah sakit menuju konsep one day care memberikan dampak yang signifikan terhadap perencanaan fisik bangunan. Rumah sakit tidak hanya perlu menyesuaikan jumlah dan fungsi ruang, tetapi juga harus memperhatikan alur pelayanan, efisiensi operasional, serta kenyamanan pasien. Selain itu, konsep fleksibilitas dan modularitas menjadi kunci utama dalam desain rumah sakit modern. Hal ini karena kebutuhan pelayanan kesehatan bersifat dinamis dan dapat berubah seiring waktu. Dengan desain yang tepat,
rumah sakit tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi juga keselamatan pasien serta kepuasan pengguna layanan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fleksibilitas dalam desain merupakan investasi jangka panjang bagi keberlanjutan rumah sakit. Selanjutnya ada rekomendasi akhir. Sebagai penutup, kami memberikan beberapa rekomendasi akhir yang dapat menjadi acuan dalam perencanaan fisik rumah sakit ke depan. Pertama, rumah sakit perlu segera menyusun master plan fisik berbasis konsep one day care agar pengembangan bangunan lebih terarah dan sesuai kebutuhan pelayanan. Kedua, menerapkan desain modular dalam proses renovasi sehingga bangunan lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan. Ketiga, memulai implementasi melalui pilot project sehingga risiko dapat meminimalkan dan evaluasi dapat dilakukan secara bertahap. Keempat, penting untuk melibatkan tim multidisiplin sejak awal agar perencanaan lebih komprehensif dan sesuai kebutuhan lapangan. Dan yang terakhir, rumah sakit perlu melakukan analisis biaya manfaat secara menyeluruh guna memastikan bahwa setiap keputusan desain memberikan nilai tambah dalam jangka panjang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.